Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan diberkahi oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu, buat segala pertolongan-Mu, buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan, dan buat setiap rencana Tuhan yang kedapi dalam hidup kami. Kami ucap syukur ya Tuhan, karena kami tahu apapun keadaan kami ya Bapa, baik yang baik maupun yang kurang baik, semuanya adalah baik, karena Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Seperti halnya Engkau memberikan hidup-Mu buat kami di kayu salib ya Tuhan, supaya kami punya kesempatan yang baru, supaya kami diberikan hidup yang baru, dan kami dapat menikmati anugerah-Mu ya Tuhan. Kami dapat menikmati kebaikan-Mu ya Bapa. Kami dapat merasakan Tuhan hadir dalam hidup kami ya Bapa, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami dalam salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami semua berkumpul menyatukan roh dan jiwa kami ya Bapa. Kami rindu mengangkat hati kami lebih lagi menaikkan puji syukur kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala di dalam kami ya Bapa. Dan roh-Mu bergerak Tuhan. Bergerak Tuhan menjamah setiap jemaat di tempat ini ya Bapa. Dan kami yang datang Tuhan, bawa roh yang baru ya Tuhan, bawa kekuatan yang baru, hati yang baru, hidup yang baru, karena kesempatan yang baru selalu diberikan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian kami, sorak-sorai kami, penyembahan kami, dan hati kami yang duduk di bawah kaki-Mu hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Katakan pujian. Kasih-Mu mempersalah Tuhan selalu dan selalu.
pujian buatmu Tuhan, karena kasih-Mu terlalu luar biasa. Haleluya. Boleh lambaikan tangan yang merasakan kasih Tuhan. Oh luar biasa ya. Kasih Tuhan itu luar biasa. Ya selalu baik buat kita. Mari kita naikkan pujian
He's so good to me, Tuhan. He's so good to you. Berikan sorak-sorak yang buat Tuhan. Oh, bersorak bagi nama Tuhan. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku. Ya Tuhan, Allah bersamaku. Amin. Hidupku dimulihkan Tuhan, Allah Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, Allah kekuatanku. Lambaikan bersama-sama, katakan, Dia sungguh, lambaikan kebaikan Tuhan, lambaikan kasih Tuhan. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bertemu buat Tuhan. Bersuka di hadirat Tuhan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. One more time. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. One more time. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sekarang kita mau bersama. Luar biasa, pagi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, mari kita naikkan pujian. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai
keselamatannya di kayu salib. Mari jangan kita sia-siakan. Mari kita pakai hidup kita lebih baik lagi. Mari kita berikan hidup kita buat orang lain lebih banyak lagi. Mari kita memberikan hati kita yang lebih halus, lebih lembut kepada semua orang dalam keluarga kami. Mari kita lebih lagi memaafkan orang lain, karena dia lebih dulu berkorban buat kita. Dia bukan hanya memaafkan, tapi dia membasuh habis. Dia membasuh semua dosa-dosa kita. Dia berikan kita kesempatan yang baru. Mari kita berikan orang lain kesempatan yang baru. Izinkan dia untuk datang meminta maaf kepadamu. Bukakan pintu maafmu untuk dia. Izinkan dia untuk mengoreksi hidupnya, mengoreksi kesalahannya. Berikan dia kesempatan yang baru. Walaupun mungkin itu bukan kesempatan yang kedua, itu sudah kesempatan yang sekali lagi, yang sekali lagi, dan sekali lagi. Tuhan, rasanya aku tidak sanggup memaafkan dia, Tuhan. Tapi karena Tuhan telah berkorban di kayu salib untuk aku mau Tuhan membuka hatiku dan memaafkannya sekali lagi. Mari kita belajar dari salib Tuhan. Bukalah hatimu lebar-lebar. Bukalah hatimu lebar-lebar. Berikan pintu maafmu. Berikan pintu ikhlasmu saat engkau diperlakukan tidak adil. Saat engkau asalnya sudah tidak bisa bernafas lagi. Rasa semuanya menghimpit-himpit. Terlalu sesak. Tetap bukakan pintu hatimu. Tetap bukakan pintu hatimu, karena kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita orang-orang yang dilindungi Tuhan. Kita orang-orang yang berkemenangan. Kita tidak mungkin kalah. Walaupun secara dunia kita kalah, tetapi peperangan kita ada di surga. Peperangan yang sebenarnya kita sudah menangkan di surga. Walaupun kita kalah perang di dunia, walaupun kita diinjak-injak di dunia, tapi percayalah, kau akan diangkat di surga. Karena apa yang kau lakukan, yang paling penting tercatat di surga, bukan tercatat di dunia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau telah berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Katakan, ku bersyukur pada
kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang besar ya Tuhan, buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biar kami boleh ya Tuhan memberitakan kasih itu Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Roh-Mu beracara di tempat ini ya Tuhan, menguasai setiap ruang hati kami Tuhan. Dan juga aku Tuhan, hamba-Mu hanyalah alat dalam tangan-Mu. Biar Kau saja yang berbicara pada setiap pribadi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat bersama-sama kembali beribadah di dalam ibadah dan perjamuan kudus pada minggu pertama hari ini. Haleluya. Hari ini saya akan membawakan tema minggu kita di bulan ini adalah tentang langkah-langkah yang kita ambil dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus. Langkah-langkah yang kita ambil dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dan subtema hari ini yang akan saya bawakan adalah mendoakan dan menjangkau jiwa. Tema yang saya akan bawakan hari ini adalah mendoakan dan menjangkau jiwa. Ya, kita ketahui bersama bahwa dunia ini semakin bertambah usianya, Bapak Ibu Saudara, bukan semakin baik ya, tapi semakin buruk, semakin jahat ya. Kejahatan berkeliaran di mana-mana ya. Sehingga membuat kita terlena dan tanpa sadar menjauh dari Tuhan ya. Banyak pengaruh-pengaruh buruk yang dari luar sana mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan ya. Entah itu melalui pergaulan lah, lingkungan sekitar lah, entah itu melalui tantangan kehidupan, tekanan dan lain-lain ya. Dan membuat kita terkadang bisa tanpa sadar menjauh daripada Tuhan. Tapi ya itulah ya cara iblis membuat kita jatuh ya. Makanya kita harus memiliki kewaspadaan roh setiap saat ya. Kalau kita tahu, wah ini kayaknya saya mulai goyang nih. Oh, dalam nama Yesus kita mulai kuatkan doa kita kepada Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita lengah atau kita tanpa sadar jatuh dan menghilang, jangan sampai ya. Contohnya misalnya generasi muda saat ini ya. Generasi muda saat ini biasanya lebih tertarik ke tempat-tempat hiburan ya, makanya klub malam beberapa tempat penuh ya. Kayaknya lebih enak gitu, bisa ajeb-ajeb gitu ya, bisa goyang-goyang gitu ya. Nah, padahal kalau dipikir di gereja juga bisa ajeb-ajeb juga sama Tuhan Yesus yang memuji Tuhan ya. Tapi heran juga milihnya ajeb-ajebnya buat dunia ya. Ajeb-ajebnya buat sesuatu yang tidak menyelamatkan ya. Nah, contoh misalnya juga lebih memilih bermain gadget ya, yang menyediakan fitur teknologi yang praktis dan menarik, sehingga kadang mengesampingkan pertemuan ibadah yang sebenarnya sangat penting. Banyak orang mulai memilih ya meninggalkan pertemuan ibadah secara langsung ya, dan kemudian memilih ibadah virtual, ibadah online ya. Pokoknya macam-macam ibadah lah ya. Kan ada sekarang yang bentuk virtual kita, terus kita bisa datang ke ruang ibadah itu gitu ya. Tetap aja memang virtual, bukan badan kita sendiri ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau bisa perjamuan kasih nggak bisa makan bersama ya, karena emang bentuknya virtual dan online ya. Nah, sesuatu yang serba praktis yang bisa dikerjakan di rumah saja tanpa harus melangkah keluar rumah. Nah, ini teknologi juga kita harus saling ya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai semuanya kita gunakan. Maksudnya sampai mengesampingkan ibadah kita kepada Tuhan ya. Teknologi memang baik kalau kita bijaksana menggunakannya, tapi kalau kita kurang bijaksana ya itu bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Jadi kita harus hati-hati dan menyaringnya ya. Mungkin bisa dimaklumi kalau misalnya ibadah online atau virtualnya karena berhalangan hadir ya, ada kegiatan ya nggak apa-apa lah, nggak masalah ya. Terus atau mungkin karena sakit ya nggak bisa lah keluar rumah, atau lagi pandemi seperti kemarin ya, kan bahaya kalau pertemuan ibadah. Atau misalnya ada seseorang yang tinggal di luar kota, di luar negeri, mau nyari gereja susah banget, jauh ya, mungkin itu bisa menggunakan ibadah online. Tapi kalau misalnya kita ibadahnya dekat ya, nah lebih baiklah marilah kita ibadah
secara pertemuan. Kenapa? Karena pertemuan ibadah secara bersama-sama ini disebut sebuah persekutuan. Ya, tidak bisa digantikan dengan ibadah online. Ya, apakah ibadah online bisa menyentuh, "Hai Bapak, gimana kabarnya?" Terus megang pundaknya, kan nggak bisa ya Bapak Ibu Saudara ya. Di online banyak hal yang tidak bisa dilakukan di ibadah online, kita bisa lakukan di ibadah virtual. Ketik salaman, gitu. Nggak mungkin salaman layar sama layar, ayo salaman gitu ya, nggak mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Itu hanya dilakukan ketika bertemu bersama, ya saling merangkul, saling menguatkan, ya pelukan, itu hanya bisa dilakukan secara bertemu langsung gitu ya. Ketawa, hahaha, ya saling cerita, ya makan bakmi bareng, ya nggak mungkin di virtual Bapak Ibu Saudara. Pulang ibadah makan bareng, ya itu nggak bisa tergantikan Bapak Ibu Saudara ya. Makanya penting sekali ibadah onsite di tempat ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu tidak bisa digantikan. Seperti Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya, bisa ditayangkan slide 1 ya. Tadi saya lupa tayangkan tentang temanya ya. Baiklah, Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ya. Mengikuti pertemuan ibadah secara langsung adalah bentuk ketekunan kita di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara ya. Malahan firman Tuhan berkata kita harus semakin giat melakukannya. Ya, di sini tidak dibilang pertemuan yang lain, pokoknya pertemuan onsite ya, itu yang dimaksud ya. Sehingga ketika kita semakin giat beribadah, maka kita mempunyai semangat untuk mendoakan dan menjangkau jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cuma di rumah aja nggak ibadah, rasanya jangankan untuk menjangkau jiwa Bapak Ibu Saudara, untuk mendewasakan iman kita sendiri aja kadang kita males rasanya ya. Karena nggak ada persekutuan, nggak ada motivasi gitu. Kita hanya diam sendiri di rumah. Tapi kalau ada persekutuan, kita dikuatkan, diingatkan kembali ya, untuk kita semangat, bukan hanya membenahi diri, tapi kita semangat untuk menjangkau jiwa-jiwa ya. Kita akan masuk ke dalam tema hari ini, yaitu mendoakan dan menjangkau jiwa-jiwa ya. Slide 2. Mengapa mendoakan dan menjangkau jiwa harus kita lakukan? Mengapa kita harus mendoakan dan menjangkau jiwa? Yang pertama, slide 3. Ya, karena mendoakan dan menjangkau jiwa adalah amanat agung Tuhan Yesus. Karena mendoakan dan menjangkau jiwa adalah amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Menjangkau jiwa adalah perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tentulah perintah ini sangat penting ya, karena Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikannya ya. Karena selama Yesus di bumi pun ya, sebelum penyaliban dan kebangkitannya, Tuhan Yesus sangat giat menjangkau jiwa ya. Bahkan itu adalah tujuan utama dari Tuhan Yesus datang ke bumi ini, selain untuk menebus dosa manusia. Tentulah perlu dijangkau dulu ya.
Tuhan Yesus mengadakan mujizat di mana-mana, ya. Tuhan Yesus menjamah orang yang sakit menjadi sembuh, yang memiliki masalah Tuhan menyatakan mujizatnya, yang kerasukan setannya diusir, ya. Itulah pekerjaan Tuhan Yesus. Dia selalu giat bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya. Makanya seperti Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Saya yakin dan percaya teladan itu Tuhan inginkan juga kita untuk melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Karena memang tujuan utama Yesus datang ke dunia ini untuk jiwa-jiwa agar diselamatkan, agar tidak masuk dalam kebinasaan kekal, tapi semuanya diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ya, mari makanya kita semangat untuk menjangkau jiwa seperti Tuhan, teladan Tuhan Yesus, ya. Nah, di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16, ya. Di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16 Yesus memerintahkan, ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas. Kenapa penting sekali kita menjangkau jiwa? Karena dikatakan yang percaya akan diselamatkan, tapi yang tidak percaya, yang belum tahu kebenaran firman Tuhan, akan dihukum. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka kita harus peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang, Bapak Ibu Saudara, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Karena kalau mereka tidak mengenal Tuhan, mereka akan dihukum, ya. Nah, inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang percaya, ya. Kita menjangkau jiwa melalui pemberitaan Injil. Apa itu Injil? Ya, Injil adalah karya keselamatan Allah melalui kelahiran, kehidupan, pengajaran, kebangkitan, ya, kematian hingga kebangkitan Yesus yang membawa kita kepada keselamatan dan penebusan dosa. Makanya 4 kitab pertama di dalam perjanjian baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, disebut kitab Injil. 4 kitab pertama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, disebut kitab Injil karena menceritakan tentang, ya, kehidupan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita yang membawa keselamatan. Maka disebut Injil keselamatan, kabar sukacita. Kenapa disebut kabar sukacita? Karena ada kabar bahwa ada penebusan, ada pengampunan dosa, ada keselamatan yang kekal, ya. Itu, ya. Tuhan mau kita menjangkau jiwa seperti teladan yang sudah dilakukannya, supaya setiap orang tidak dihukum dan binasa, tetapi diselamatkan. Ya, itu alasan pertama, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat slide 4. Apa alasan kedua? Ya, kenapa penting sekali untuk mendoakan dan menjangkau jiwa? Hari ini saya akan menyampaikan 2 poin penting saja, ya. Ya, yang pertama tadi karena amanat agung Tuhan Yesus, dan yang kedua adalah sebagai bukti nyata bahwa kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Sebagai bukti nyata bahwa kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus Yesus Tuhan kita. Kita buka di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 8. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 8. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Itu sudah diuraikan di dalam ayat 5-8, bahwa Tuhan Yesus rela yang mengosongkan dirinya sebagai Tuhan, mengambil rupa sebagai hamba di dunia ini, ya, terus taat sampai mati di kayu salib. Hanya demi siapa Bapak Ibu Saudara? Bukan demi keuntungan dirinya, tetapi untuk umat-umat yang dia kasihi, yaitu umat manusia, untuk ciptaan yang dia kasihi, yaitu manusia-manusia yang berdosa. Ya, jadi sebenarnya manusia-manusia yang berdosa itu berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan rela mati supaya dosa manusia-manusia yang berdosa bisa ditebus oleh darah Yesus dan beroleh keselamatan. Kalau Tuhan Yesus aja segitu giginya Bapak Ibu Saudara untuk menyelamatkan kita, masa kita mau nikmatin sendiri ya Bapak Ibu Saudara? Kita juga perlu menjangkau ya, semangat untuk menjangkau jiwa ya, entah itu dari keluarga kita, dari orang sekeliling kita ya, memberitakan tentang Tuhan Yesus ya. Kerendahan hati dan pikiran Kristus harus terdapat dalam para pengikutnya yang dipanggil untuk hidup berkorban dan tanpa mementingkan diri ya, mempedulikan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Mendoakan dan menjangkau jiwa adalah bentuk kepedulian kita kepada jiwa yang belum diselamatkan. Ketika kita sudah merasa puas dan berkata, yang penting saya udah selamat lah, yang penting saya udah percaya sesungguh-sungguh, saya udah ibadah sungguh-sungguh, saya nggak berbuat jahat, ya udah cukup. Tapi ya memang itu baik Bapak Ibu Saudara, tapi bukankah seperti itu terkesan kita egois ya? Kenapa saya bilang egois? Kita menikmati keselamatan itu sendiri Bapak Ibu Saudara ya, bukan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita ya. Memang itu sudah baik ya, sangat baik kalau hidup kita sungguh taat pada Tuhan ya. Tetapi Tuhan juga mau kita menjangkau orang-orang dan bisa sama-sama menikmati keselamatan. Itu yang Tuhan mau ya, bukan untuk keselamatan, menikmati keselamatan untuk diri sendiri, tetapi kita bagikan, kita bersaksi ya, kita menyatakan kebaikan Tuhan agar semua orang dapat menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saat kita komitmen untuk ikut Yesus, artinya bukan hanya kita yang menikmati keselamatan sendiri, tetapi ada tugas penting yang kita terima Bapak Ibu Saudara dari Tuhan, yaitu untuk menjadi penjala manusia atau menjangkau jiwa ya. Slide 5. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 1-11 ya. Ini adalah kisah tentang Petrus ya. Petrus sebelum bertemu Tuhan Yesus berprofesi sebagai penjala ikan. Tentulah dia pintar lah menjala ikan ya, jago lah namanya, udah nelayan berpengalaman ya. Nah, saat Yesus sedang menyampaikan firman di Danau Genesaret, ia naik ke perahu Simon Petrus dan menyuruhnya bertolaklah ke tempat yang lebih dalam ya, dan tebarkanlah jala itu ya. Tetapi orang-orang itu berkata, telah sepanjang malam kami bekerja keras, katanya bekerja keras, tapi nggak dapat juga Tuhan. Tapi karena Engkau yang menyuruh, akan kulakukan. Ya, akhirnya Petrus menuruti. Kalau dipikir Petrus sudah jago lah nelayan, ya dia bisa tahu kalau emang nggak ada ikan ya nggak mungkin ada ikan gitu kan. Apalagi udah semalaman gitu. Tapi ternyata ketika Petrus taat ya, menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yang maka ternyata jalannya penuh dengan sejumlah ikan besar. Dia bilang, bayangin, dia bilang udah bekerja keras semalaman gak ketemu ikan ya. Tetapi ketika ada Yesus di perahunya, wow, luar biasa ya, sampai jala itu penuh. Ketika melihat hal itu, Petrus pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa ya. Petrus berkata begitu. Tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 10b berkata gini, jangan takut. Mulai dari sekarang
engkau akan menjadi penjala manusia. Tuhan bilang kepada Petrus. Dari pernyataan Petrus yang mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa, menunjukkan bahwa Petrus memiliki masa lalu yang kelam. Karena kalau dia baik-baik saja, ya nggak mungkin dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Pasti dia memiliki masa lalu yang tidak baik, karena dia mengakui, aku ini orang berdosa. Ya, tapi kita lihat Yesus menjangkau Petrus. Dia berkata, jangan takut, ya. Yesus menjangkau Petrus yang seorang berdosa dan menjadikannya muridnya, penjala manusia. Itu Yesus menjangkau Petrus. Ya. Sebagai guru agama pun saya sadar akan tugas saya, yaitu menjangkau jiwa murid-murid saya. Ya, karena Bapak Ibu Saudara, ada dua macam jiwa yang perlu kita jangkau. Ya, terkadang kita fokus hanya jangkau jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus, jangkau ya. Tapi kita lupa ada satu model yang perlu dijangkau juga Bapak Ibu Saudara, yaitu domba yang tersesat. Nah, itu yang perlu kita jangkau Bapak Ibu Saudara ya. Apa itu domba yang tersesat? Domba yang tersesat adalah orang yang telah percaya Yesus tetapi meninggalkan Tuhan dan mengikuti nafsu duniawi serta kehidupan di dalam dosa. Atau orang Kristen yang belum lahir baru secara roh, sekalipun mungkin dia lahir dari keluarga Kristen ataupun KTP-nya Kristen dan hidupnya masih mengikuti keinginan daging. Ya, ini disebut domba yang terhilang. Mari kita pikir-pikir Bapak Saudara, adakah di sekeliling saya domba yang terhilang? Atau bahkan saya sendiri domba yang terhilang? Tapi nggak mungkin ya Bapak Ibu Saudara, kita di sini adalah domba-domba yang taat, amin. Haleluya ya, kita ada domba-domba yang sudah ada di dalam lingkaran perlindungan Tuhan. Karena itu mari kita jangkau jiwa ya. Salah satunya yaitu domba yang terhilang ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ya kita bisa melihat kisah di dalam Lukas pasal 15 Bapak Ibu Saudara. Di situ diuraikan ya tentang jiwa-jiwa yang terhilang ya. Ya, yang pertama itu di dalam 1 ayat 7 ya. 1 ayat 7 itu tentang domba yang hilang ya. Itu dijangkau ya, sampai dikatakan meninggalkan 99 domba hanya demi satu domba yang terhilang. Nah, itulah betapa berharganya jiwa-jiwa ya. Di dalam ayat 7, saya akan sorot ayat 7. Di sini firman Tuhan katakan, Lukas pasal 15 ayat 7 ya. Dikatakan demikian, Lukas pasal 15 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tak memerlukan pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu jiwa sangatlah berharga di mata Tuhan. Ya, kita bisa melihat lagi dalam ayat 8 sampai 10 tentang dirham yang hilang. Ayat 10 berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Ya, ini ditekankan berkali-kali bahwa akan ada sukacita di surga kalau satu orang bertobat. Bilang enggak 1000 orang bertobat, enggak 10 orang bertobat, satu. Artinya apa? Tuhan sangat menghargai jiwa kita. Tuhan sangat menghargai orang yang berdosa itu supaya bisa berbalik kepada Tuhan ya. Jadi jangan berpikirnya malah terbalik ya. Oh, Tuhan mencari orang-orang benar. Kalau orang benar udah aman lah ya. Namanya orang benar ya, pasti udah aman lah, nggak pusing ya. Sama kayak murid saya ya. Anak murid saya udah baik, nggak saya pusingin nih yang si ABC. Nah, justru yang bandel ini nih, yang si E ini nih harus diperhatiin terus ini. Kalau nggak bikin gara-gara kan begitu ya. Jadi harus diperhatiin khusus ya. Kita ajarin dia biar dia jadi anak baik, anak benar, dibimbing ya. Nah itu ya. Nah, jadi ya tenang-tenang aja lah kalau yang sudah itu, tinggal meningkatkan imannya ya. Seperti itu ya. Slide 6.
Kita juga bisa melihat di dalam Matius pasal 15 ayat 11 sampai 32, yaitu tentang anak yang terhilang yang kembali kepada bapaknya ya. Di dalam slide 6 itu ya, kita bisa melihat. Nah, itu tentang anak yang terhilang sebelumnya. Ya. Nah, ini juga tentang anak yang terhilang ya. Dia udah sama bapaknya, kita tahulah ceritanya tentang anak yang terhilang ya. Bahwa dia udah minta warisan duluan. Kalau dipikir anak kurang aja minta warisan duluan gitu, bapaknya belum mati gitu ya. Tapi dia minta warisan ya. Habis itu pergi ke negeri yang jauh, dia habiskan berpoya-poya ya. Akhirnya di saat titik terendahnya baru dia sadar ya, betapa banyak upahan orang bapaknya ya, betapa dia enak di sana hidup dengan bapaknya. Dia kembali, tapi dia kembali pun merasa malu. Maka dia bilang, Tuhan, bapak, aku gak layak menjadi anak bapak, jadikan aku orang upahan bapak saja. Tetapi betapa baiknya bapaknya ya, dia menerima dengan sukacita, pasangkan baju yang bagus, kenakan cincin ya, mari kita adakan pesta karena anakku yang hilang telah kembali. Nah, itulah gambaran sukacita sorga ketika orang-orang yang terhilang, anak-anak Tuhan yang terhilang, yang jatuh di dalam duniawi ya, yang menjauh dari Tuhan, tiba-tiba ya, dibawa kembali kepada Tuhan ya. Itu sukacita Tuhan luar biasa ya, ketika kita mengalami pertobatan. Jadi jangan pikir kalau saya bertobat paling gak ada ngaruhnya lah, orang juga paling gak hargai saya. Enggak. Wah, dikatakan malaikat di surga bersukacita, dibilang satu jiwa bertobat. Kalau kita bertobat, malaikat surga yang bersukacita ya, satu orang saja bertobat ya. Itu benar-benar berharga di mata Tuhan ya. Ini juga sedikit kesaksian saya sebagai seorang guru ya. Di dalam mengajar pun sebagai guru agama, saya masih melihat beberapa murid saya masih ada yang seperti domba yang terhilang juga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ya ini macam domba yang terhilang ini adalah orang yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, walaupun dia lahir di keluarga Kristen ya. Dan inilah ada yang masih bandel lah pokoknya ya, suka tawuran lah, suka bolos lah, terus ngomongnya kotor lah, suka caci maki temennya lah ya, ngajak berantem di mana gitu ya, suka malak temennya lah. Ada juga beberapa yang seperti itu ya. Makanya inilah yang menjadi tugas saya sebagai guru agama, untuk membimbing mereka kembali ke jalan Tuhan, supaya mereka jangan menjadi domba yang terhilang dan tersesat ya, menjadi domba-domba yang dididik untuk menjadi domba yang taat kepada Tuhan ya, domba-dombanya Allah yang bisa menjangkau jiwa ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara ya. Jenis yang perlu kita jangkau, yang pertama adalah domba yang terhilang. Yang kedua yang perlu kita jangkau adalah jiwa-jiwa yang memang belum mendengar Injil keselamatan Yesus Kristus dan yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Nah ini ya, ini yang kedua jenisnya. Jiwa-jiwa yang memang belum mendengar Injil keselamatan Yesus Kristus dan yang belum percaya kepada Yesus Kristus ya. Nah, contohnya adalah kepala penjara Filipi, Bapak Ibu Saudara ya, di slide 7, next slide. Ya, itu di dalam kitab Kisah Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 34, ayat 19 sampai 34 ya. Oke ya. Kita tidak perlu baca, dia tampilkan saja slide 7-nya. Ya. Nah, di sini saya akan ceritakan dengan singkat ya, karena ini panjang ayatnya ya. Nah, jadi waktu itu Paulus dan Silas dipenjarakan di penjara Filipi waktu itu. Ya, ketika dia dipenjarakan di penjara Filipi, ya, tiba-tiba mereka itu memuji Tuhan di saat malam hari ya. Dan orang-orang mendengarkan mereka memuji Tuhan di dalam penjara itu. Ketika mereka memuji Tuhan, tiba-tiba dikatakan terjadi goncangan yang besar, gempa, sampai sendi-sendi penjara itu semuanya pada terlepas semua ya. Ya, pada copot. Dan kemudian kepala penjara Filipi ini langsung kaget gitu. Waduh, jangan-jangan ini semua narapidana tahanan pada kabur. Waduh, matilah aku. Aduh, dia udah mau ngambil pedang nih, mau nusuk diri, mau bunuh diri ya. Tapi Paulus teriak, kami masih ada semua di sini. Ya, kami tidak ada yang pergi dari sini. Langsunglah terkaget-kaget kepala penjara Filipi itu dan berkata, lalu apa yang harus aku perbuat? Ya, dikatakan seperti itu ya. Kemudian akhirnya
melalui kejadian itu ya ada kesempatan buat Paulus dan Silas bersaksi kepada kepala penjara Filipi ini ya. Nah, dan dia melihat perbuatan Tuhan. Akhirnya dia membuka hati untuk Tuhan dan dia beserta keluarganya dibaptis dan percaya kepada Yesus. Nah, inilah bentuk Paulus dan Silas menjangkau jiwa ya. Nah, ketika mereka di penjara justru mereka dapat memenangkan jiwa seorang kepala penjara Filipi ya. Nah, ini tentang menjangkau jiwa ya. Kemudian kita melihat di dalam slide 8 ya, ini tentang Zakeus ya. Nah, ini Zakeus ya. Di saat semua orang memandang Zakeus sebagai orang yang namanya dia seorang pemungut cukai ya, pastilah banyak orang nggak suka lah sama dia ya, menganggap sinis lah dia orang berdosa ya. Tetapi ya apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia justru berkata, Zakeus, aku mau menumpang di rumahmu ya. Jadi cara Yesus memenangkan Zakeus ini nggak tiba-tiba datang terus, hei kau orang berdosa, bertobat ya kau ya. Jangan kau begitu lagi ya, nggak boleh kau melakukan perbuatan itu, nggak boleh kau gitu, nggak begitu. Tuhan Yesus cuma dengan hal sederhana, Zakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Ya, pada orang tahu ya, orang-orang nggak senang sama Zakeus karena dia orang berdosa ya. Tapi Tuhan Yesus bilang hanya kata sederhana, aku mau menumpang di rumahmu. Nggak ada berkata, kau bertobat kau, kau orang berdosa kau, ayo kau bertobat minta ampun kau, baptislah kau. Ya nggak ada begitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi tanpa kata-kata yang panjang, dengan rela hati, si Zakeus ngomong bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bahkan jika ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangin, kok bisa Zakeus bertobat inisiatif sendiri gitu? Itu karena cara Tuhan Yesus menjangkau jiwa, caranya yang luar biasa. Ya, begitu juga kita belajar dari cara Yesus menjangkau jiwa ini, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan sampai kita datengin orang, tiba-tiba dia lagi berdosa ya, kita hakimi dia, benar lu gak benar gitu ya. Kagak bertobat dia malah sebel. Apaan sih ini orang gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan kasih, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tuh menjangkau jiwa dengan kasih ya. Nah, begitu juga tadi Paulus dan Silas. Bagaimana dia menjangkau jiwa yang belum mengenal Tuhan? Hanya dengan puji-pujian, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan pada malam hari mereka menyanyikan pujian kepada Allah, berdoa, menyanyi ya. Bayang di penjara menyanyi, dikatakan para napi dengerin, wih, siapa tuh yang nyanyi gitu ya. Mereka mendengarkan puji-pujian kepada Allah itu. Kemudian sesuatu gempa terjadi, dan itulah yang membuat kepala penjara Filipi mengalami pertobatan. Jadi hal sederhana aja Bapak Ibu Saudara kita lakukan, kita bisa memenangkan jiwa ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, itu yang terjadi ya, yang dilakukan oleh Paulus, Silas dan Tuhan Yesus. Ya, kita bisa melihat di dalam slide 9 tentang perempuan Samaria. Ya, tentang perempuan Samaria. Kita tahu perempuan Samaria ini adalah perempuan yang dianggap cewek gak bener lah gitu. Makanya dia kadang malu gitu, mungkin ngumpul sama ibu-ibu tetangganya. Dia keluarnya siang hari untuk nimba air sendiri. Tapi Tuhan gak bilang, saya alergi sama kamu orang berdosa. Bertobat dulu deh baru bisa jadi teman kamu gitu. Enggak begitu cara Tuhan Yesus menjangkau seorang berdosa ini. Dia datang dengan sederhana, ya simpel aja, dia bilang, ada minum nggak? Nah, awalnya gitu dulu pembukaannya. Toto berbincang. Ada perempuan Samaria ini bertobat. Bahkan dikatakan di Alkitab dia bersaksi, kesaksiannya membuat orang-orang menjadi percaya. Ya, ini cara Yesus menjangkau jiwa ya, perempuan Samaria. Saudara, terkadang untuk menjangkau jiwa kita tidak harus sekolah teologi dulu, debat doktrin dulu, doktrin yang benar, doktrin dia salah, doktrin ini benar, doktrin ini salah, ini sesat ya. Nggak harus begitu. Atau harus pandai ngomong dulu, hafal semua isi Alkitab. Walaupun memang beberapa hal tersebut ada yang penting ya Bapak Ibu Saudara untuk kita miliki. Tetapi kita bisa menjangkau jiwa melalui yang pertama adalah doa kita Bapak Ibu Saudara. Ya, melalui doa kita. Doakanlah keluarga, kerabat, orang sekeliling kita,
orang tempat kerja kita ya, yang untuk supaya mereka mengenal dan percaya Yesus. Nanti ada aja cara Tuhan untuk menjangkau dia. Yang penting kita doakan saja namanya. Setiap hari bawa doa dalam doa. Saya pun waktu SMA pernah Bapak Ibu Saudara mendoakan teman saya, teman dekat saya. Ada beberapa nama. Saya doakan tiap hari, Tuhan biar dia mengenal Kau, Tuhan biar dia begini. Dan setelah beberapa tahun saya dengar ternyata ya dia benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bahkan membawa saudaranya juga untuk percaya Yesus. Dan saya berkata, wow luar biasa Tuhan. Ternyata doa saya selama ini gak sia-sia. Saya doakan dia tiap hari, ternyata Tuhan menjawab doa saya. Bahkan dia bawa jiwa yang lain juga. Wah itu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan remehkan kuasa doa Bapak Ibu Saudara ya. Bawa saja nama itu dalam doa. Tiap hari bawa terus ya. Sampai gak bosan-bosannya ya. Percaya Tuhan pasti bekerja ya. Apalagi itu kan memang kerinduan hati Tuhan untuk menjangkau jiwa. Ya melalui doa dulu lah, kalau kita masih malu-malu atau bagaimana, doakan, sebut namanya tiap hari ya. Itu yang pertama, cara kita menjangkau jiwa. Hal yang kedua, cara kita menjangkau jiwa adalah melalui cara hidup kita. Kekristenan bukan hanya sekedar berdebat, adu doktrin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang paling benar? Bukan sehebat apa kita menghafal isi Alkitab. Karena kalau soal cerdas dan hafal isi Alkitab, orang-orang fasik, orang-orang Farisi, imam dan ahli Taurat pun hafal isi Alkitab Bapak Ibu Saudara. Hafal isi Taurat, ini hafal banget di otaknya. Tapi apa buktinya? Ya, mereka menyalibkan Yesus. Hafal isi Alkitab, hafal isi kitab Taurat, tapi menyalibkan Yesus. Ya. Kekristenan itu bicara tentang gaya hidup kita. Apa yang kita lakukan, sedalam apa hubungan kita dengan Tuhan, itu kekristenan. Bukan hanya di sini kekristenan, tahu saja Bapak Ibu Saudara, tetapi harus sampai di sini, merasuk ke jiwa kita. Ya, itulah kekristenan Bapak Ibu Saudara. Ya, sehebat apapun kita, berdiri menjadi pengkhotbah, pemimpin pujian, bermain musik, pelayanan di gereja. Namun yang terpenting dan hebat adalah bagaimana kita di luar semua ini. Apa kata orang tentang kita, khususnya orang yang bukan Kristen Bapak Ibu Saudara. Di saat itulah kita menunjukkan siapa Yesus melalui hidup kita. Biarlah orang berpendapat tentang kita. Oh dia orang baik loh. Oh dia orang jujur loh. Dia mah di kantor bisa dipercaya banget. Dia mah baik banget dah, pokoknya sahabat dia mah. Dia mah kerjanya bagus. Dia mau bertanggung jawab orangnya. Wah orang ini beda dari orang yang lain. Semoga setiap kita dikatakan seperti itu oleh orang sekeliling kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita berkata, jangan sampai orang berkata, misalnya si Jono orang Kristen ya. Kamu tahu gak si Jono? Jono, ya dia mah terkenal di kantor, kenapa? Dia mah suka nyari gara-gara. Pokoknya jangan kau sentuh dia. Wah langsung dia maki-maki kau nanti ya. Jangan kau usiklah dia. Toto, emang Jono orang apa? Orang Kristen. Ya ampun Tuhan Yesus ya. Malu Tuhan Yesus yang melihat perbuatan anak Tuhan seperti itu ya. Kenal si ini enggak? Si Tomo. Ya kenapa Tomo? Tomo itu paling males kerjanya. Ya ampun itu tiap hari kayaknya diomelin dulu sama atasannya karena saking malesnya kerja gitu ya. Terkenal malesnya. Emang dia orang agamanya apa? Kristen. Ya. Wah jangan sampai kita seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Ada lagi si B ya. Oh kenapa dia si B? Dia mah di kantor terkenal tukang nilep duit. Nih beberapa kali dia nilep duit. Terus bukan itu aja, hampir semua orang kantor minjem duit dia. Orang kantor utang kagak pernah dibayar. Waduh ya. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita orang percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau sifat kita terkenal dengan hal yang buruk di tempat kita kerja, tempat kita berpendidikan Bapak Ibu Saudara,
Bagaimana kita bisa menjangkau jiwa? Bagaimana orang-orang melihat Kristus dalam hidup kita? Mari biarlah kita dikenal menjadi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang punya integritas. Ya, biarlah orang mengenal kita seperti itu, orang yang ramah, orang yang baik, orang yang sabar, orang yang pemaaf. Biarlah orang-orang dan keluarga kita semua mengenal kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Disitulah tercermin iman kekristenan kita. Bukan hanya pandai bicara, tetapi berbuat, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita buka di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu firman Tuhan. Biar kita dikenal lingkungan kerja orang yang baik, dikenal di lingkungan tetangga orang yang baik, yang ramah. Jangan sampai kita dikenal di lingkungan tetangga, ih dia mah orangnya ya, kita lirik di kita jutek banget, dia mah ih galak banget orangnya, nggak bisa disapa, nggak bisa ditegur gitu. Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara ya. Biar kita boleh terkenal, ya terang kita boleh bercahaya di tengah lingkungan kehidupan kita. Ya, milikilah pikiran dan perasaan Kristus yang memandang berharga jiwa-jiwa. Ya, sampai-sampai Kristus rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Milikilah perasaan seperti itu. Ya, kita rela gitu berdoa, menyediakan waktu untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita bawa dalam doa nama-nama yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita doakan setiap saat, Bapak Ibu Saudara. Entah itu domba yang terhilang ataupun jiwa-jiwa yang belum mendengar Injil Yesus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita nyanyikan, berikanku hati seperti hatimu. Haleluya. Kiranya komat Tuhan menguatkan kami, berikan kami hati Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa, ya Bapa, seperti Engkau mengasihi jiwa-jiwa, karena satu jiwa pun berharga di mata Tuhan. Haleluya. Berikanku hati seperti hatimu yang berdengar belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan aku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan aku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Bapak Ibu Saudara yang hari ini rindu, saya mau menjangkau keluarga saya. Saya mau mulai komitmen mendoakan orang yang saya kasihi ini. Saya mau mendoakan si A, si B, dan si C. Hari ini kita nyanyikan sungguh lagu ini. Katakan, Tuhan beri aku hati Tuhan, untuk bisa menjangkau orang-orang terdekatku, untuk bisa menjangkau orang-orang sekelilingku, untuk bisa mendoakan mereka. Haleluya. Berikan kami hati Tuhan. Berikanku hati. Jadi boleh menjadi doa kita kepada Tuhan. Beri kami hati untuk
kesempatan, doakan mereka hari ini. Biar Tuhan bekerja di dalam setiap hati orang-orang yang Bapak Ibu Saudara doakan. Biar mereka boleh mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan punya cara untuk membawa mereka kepada Tuhan. Tuhan punya cara untuk memenangkan mereka, Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita terus berdoa, bawa nama mereka. Hari ini mari doakan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan, Kau dengar setiap doa jemaat-Mu ya Bapak. Mereka membawa nama-nama yang berharga ini Tuhan ke dalam tangan. Hari ini Kau tahu doa mereka ya Tuhan. Kau bertindak, Kau bekerja Tuhan. Dan Kau punya cara membawa jiwa ini untuk mengenal Yesus. Dalam nama Yesus ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu hari ini Tuhan. Kau bekerja ya Bapak. Bahwa setiap nama-nama yang disebutkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya itu pun kerinduan hati Tuhan ya Bapak. Tuhan pasti mendengar menjawab doa kami. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku Tuhan, berikan ku Pagi hari ini kami mengucap syukur. Tuhan mengingatkan kepada kami banyak jiwa-jiwa yang harus kami tuai pada hari-hari ini ya Bapak. Karena Engkau berkata bahwa tuaian banyak tetapi yang penuai-penuainya hanya sedikit. Biar Tuhan Engkau yang berkuasa atas kami. Kami mau Tuhan, berikan hati-Mu bagi kami Bapak. Berikan mata-Mu Tuhan untuk aku dapat melihat di sekeliling kami banyak tuaian-tuaian yang ada saat ini. Mereka memerlukan kami. Mereka memerlukan kami ya Bapak. Karena mereka melihat bahwa anak-anak-Mu sungguh luar biasa. Mereka boleh merasakan, terlihat sehat. Anak-anak-Mu terlihat banyak kegiatan dan bahkan penuh dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Mereka melihat itu Bapak. Oleh karena itu biarlah kami boleh menerima mata Kristus yang dapat melihat sekeliling kami yang saat ini memerlukan kami Bapak. Ampuni Bapak. Kalau selama ini kami tidak memperhatikan mereka, padahal mereka memandang kami untuk meminta sesuatu dari kami, dan itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Mungkin mereka memerlukan kesehatan, kesembuhan. Mereka memerlukan hati yang penuh dengan kedamaian. Mungkin mereka perlu saat ini hati yang penuh dengan sukacita dan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Namun kami tidak tahu itu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni. Kami serahkan hati kami masing-masing dalam tangan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan terima kasih. Engkau sudah memberikan nama-nama yang ada di dalam hati kami masing-masing.
Sehingga pada saat kami sampai di rumah, kami akan berdoakan mereka ya Bapak. Bapak, pada pagi hari ini kami akan terima tubuh dan darah Kristus yang sudah mati buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan hati kami semua hari ini. Sehingga pada saat kami menerima roti dan anggur ini, hati kami penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Karena Tuhan sudah mengampuni kami dan kami sudah melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kami, untuk tetangga-tetangga kami mungkin yang pernah menyakiti kami. Namun hari ini kami mengasihi mereka, kami mau mengasihi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hati kami masing-masing. Terima pengurapan dari Tuhan. Buka hati kita masing-masing. Kita akan terima tubuh dan darah Kristus yang akan menyatu di dalam hidup kami semua, dan yang akan menyatu dengan satu dengan yang lain, yaitu antara kita dengan sesama, baik yang ada di gereja maupun yang ada di sekitar kita. Itulah guna daripada perjamuan kudus yang saat ini akan kita makan dan minum. Urapi hamba-hambamu yang akan melayani perjamuan kudus ini Bapa. Urapi kami semua, baik hambamu, baik Pak Diselman, baik Ibu Yuni dan juga baik itu Bapak Matius. Dalam nama Tuhan Yesus, urapanmu atas kami. Kami serahkan Tuhan roti dan anggur ini. Biarlah tangan Tuhan turun atas roti dan anggur ini dan memberkati roti dan anggur ini, sehingga menjadi kuasa, memperoleh kuasa, kekuatan apabila kami makan dan minum dari roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan roti dan anggur ini, dan Tuhan memberkatinya. Haleluya. Amin. Darahmu menyucikan, pulihkan
Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan saya akan membaca firman Tuhan. Siapa yang belum dapat? Semua sudah dapat. Puji Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sesudah itu, ia mengangkat cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Allah. Saya akan mengucap syukur. Kita akan mengucap syukur dari mulut kita sendiri. Katakan kepada Tuhan, kita kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena salibmu, karena pengorbananmu, Engkau didera, Engkau dicambuk karena dosa-dosa kami. Engkau tidak pernah mengutuki kami, Engkau tidak pernah menyalahkan kami. Namun Engkau yang menderita itu, Engkau derita semua dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan, hari-hari ini kami sudah mengerti, semakin mengerti kasih-Mu yang besar itu kepada kami. Biarlah kami dapat merasakan itu ya Bapa. Kami boleh mengucap syukur. Kami boleh mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami sudah menerima roti dan anggur, merupakan persekutuan yang indah di dalam kehidupan kami saat kami sudah menerima roti dan anggur itu. Dan kami dapat Tuhan bersekutu dengan sesama kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di luar gereja Bapa. Dan kami mau melangkah sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami doakan mereka dan kami akan melangkah menuju pada jiwa-jiwa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Dan itulah Tuhan, kami saat ini menerima kuasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.